kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya
ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan terus setia Tuhan, mengiring Engkau Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Layakkan setiap kami Bapa, sucikan kudusan kami Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk menerima sebagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menerima renungan-Mu hanya dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam rangkaian renungan singkat GPDI Efrata Kajor. Semoga renungan yang saudara dengarkan di hari ini dapat memberi kekuatan, memberkati, serta juga memberi insight atau perspektif tentang Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana kemudian saudara dapat menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, mari siapkan hati untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Sekali lagi saya ulangi, 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, kita di saat-saat seperti ini sedang menghadapi apa yang dinamakan pandemi atau wabah corona, yang mana itu membawa dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan umat manusia. Beberapa orang kehilangan pekerjaan oleh karenanya, ada juga yang penghasilannya menjadi berkurang karena virus ini, ada juga yang kemudian segala kegiatan aktivitas sosialnya menjadi dibatasi oleh karena dikhawatirkan akan terpapar oleh virus ini ketika mereka memilih untuk keluar rumah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini membuat seseorang menjadi lemah, membuat seseorang menjadi letih, lesu, tidak ada semangat, patah arang, dan kemudian berpikir tentang hal-hal yang negatif. Sebab mereka melihat situasi sekarang ini, apalagi terjadi secara berkepanjangan, itu dilihat sebagai sesuatu hal yang sangat buruk, sebagai sesuatu hal yang sangat negatif yang mengganggu kehidupan mereka. Tetapi dari apa yang kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 ini, bagaimana juga Paulus di saat itu mengalami situasi yang sukar juga di dalam kehidupannya. Bahkan dia mengakui dia sedang dalam kelemahan. Mengapa dia mengalami kelemahan? Dia sedang menghadapi apa yang dikatakan duri dalam daging. Dia merasakan duri dalam daging di dalam dirinya. Yang mana itu membuat dia sangat menderita sampai dia berdoa kepada Tuhan untuk mencabutnya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku. Tetapi yang menarik saudara dari ayat ini, bagaimana Paulus menganggap kelemahan yang dia alami saat ini justru menjadi sebuah momentum untuk dia menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang bangkit dari keterpurukan. Situasinya
kurang lebih hampir sama dengan yang dialami kita. Tertekan, sukar. Ya. Tetapi bagaimana Paulus tidak mau kalah dengan situasi yang ada. Paulus tidak menyerah dengan situasi yang ada. Tetapi justru Paulus memakai situasi yang ada menjadi kekuatan baginya. Nah, ini semua kan tergantung dari respon atau reaksi kita melihat situasi yang ada seperti ini. Kalau kita memiliki respon yang benar, reaksi yang benar terhadap situasi yang negatif, maka saudara, hasilnya justru bisa menjadi positif. Seperti apa yang dialami oleh Paulus. Situasi negatif justru membuat dia menjadi kuat. Ya. Semuanya sekali lagi tergantung dari respon atau reaksi kita dalam menyikapi problem yang ada. Saudara. Jadi tidak selamanya sesuatu yang negatif itu akan menghasilkan juga sesuatu yang negatif. Kalau kita memiliki respon yang tepat, kita memiliki reaksi yang benar, yang sama seperti yang dilakukan oleh Paulus ini, maka sangat mungkin kita dapat melalui pandemi ini dengan berkemenangan, tanpa sama sekali ada perasaan-perasaan ingin menyerah, perasaan-perasaan khawatir, sebab kita memiliki respon, reaksi yang benar. Dan juga saudara, ketahuilah, ketika kita memiliki reaksi yang benar, maka Allah sejatinya akan senantiasa menolong kita, menjaga kita, memelihara kita di dalam kita melalui masa-masa yang kita anggap sukar seperti saat ini. Mari bangun kembali apa yang sudah saudara lakukan selama ini. Lihatlah situasi yang sukar ini dengan perspektif dan respon dan reaksi yang benar. Biar semuanya menjadi lebih baik dan saudara dapat melalui situasi yang sukar pada hari-hari ini dengan berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan setiap kami, mengajarkan kami untuk kami tidak kalah dengan situasi yang ada, tetapi justru memakai situasi yang ada untuk menjadi momentum untuk kami lebih kuat, lebih bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini di dalam menghadapi wabah pandemi corona. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja, menolong negeri ini. Biarlah Tuhan seluruh masyarakat yang ada boleh merasakan kebaikan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GPDI Efrata di tempat ini. Tuhan kiranya menolong setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini, menolong dan memelihara semuanya. Biarlah semua yang dilakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.